Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas tentang jenis-jenis evaluasi hasil pembelajaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, di mana saya sendiri Ima Serawati dan rekan saya Karina Novita Romdani. Langsung saja, kita akan menyaksikan pembahasan materi mengenai jenis-jenis evaluasi hasil pembelajaran. Dan jangan lupa, tonton sampai akhir ya. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi formatif. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian evaluasi formatif. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan pada akhir suatu topik atau setiap pembahasan topik dan digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan proses pembelajaran sesuai rencana. Evaluasi formatif merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisiensi media dalam mencapai tujuan yang akan ditentukan. Data tersebut dimaksud untuk digunakan guna memperbaiki dan menyempurnakan media yang bersangkutan secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi dan tujuan evaluasi formatif. Yang pertama yaitu fungsi evaluasi formatif. Fungsi evaluasi formatif yaitu agar dapat mengetahui siswa yang mengalami keberhasilan dan kegagalan dalam proses belajar mengajar. Evaluasi formatif ini juga berfungsi untuk mengetahui permasalahan dan hambatan dalam kegiatan belajar mengajar, meliputi metode belajar mengajar yang digunakan guru, kelemahan dan kelebihan. Adapun tujuan evaluasi formatif yaitu untuk memberikan umpan balik secara berkesinambungan kepada peserta didik dan pengajar selama proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi ini bertujuan membantu peserta didik memperbaiki pemahaman mereka tentang materi pelajaran dan membantu pengajar menyesuaikan metode pengajaran mereka sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu manfaat evaluasi formatif. Berikut adalah beberapa manfaat evaluasi formatif bagi siswa, guru, dan program pembelajaran itu sendiri. Yang pertama yaitu manfaat evaluasi formatif bagi siswa yang terdiri dari 1. Pemahaman yang lebih baik, yang kedua perbaikan kinerja, dan yang ketiga peningkatan motivasi. Adapun manfaat formatif bagi guru yaitu 1. Penyesuaian pengajaran, yang kedua pengenalan kebutuhan siswa, dan ketiga peningkatan kualitas pengajaran. Dan yang terakhir yaitu manfaat evaluasi formatif bagi pembelajaran yang terdiri dari 1. Pengukuran efektivitas program, yang kedua yaitu penyempurnaan kurikulum, dan yang terakhir yaitu peningkatan keseluruhan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yang keempat yaitu prinsip-prinsip evaluasi formatif. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam merancang dan melaksanakan penilaian formatif yang terdiri dari pertama, komprehensif, kedua, maju dan terintegrasi dengan baik ke dalam kegiatan kelas, yang ketiga, sesuai dengan tujuan dan hasil kompetensi yang dinilai, yang keempat, jelas, berguna dan pasti, yang kelima, sasaran, yang keenam, konsistensi tujuan yang ingin dicapai, dan yang terakhir, waktu yang cukup. Evaluasi formatif diartikan sebagai penilaian terhadap 3 aspek pembelajaran, yaitu kognitif, efektif, dan psikometri, yang dapat diartikan sebagai ulangan harian yang ditargetkan. Namun fokus utama evaluasi ini adalah pada aspek kognitif, yaitu menilai pembelajaran siswa. Karena itu, dari penjelasan di atas, maka penilaian formatif pada hakikatnya adalah penilaian yang berlangsung selama suatu sistem pembelajaran dan berarti diuji derajat kemampuan siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Selanjutnya yang kelima yaitu tahap evaluasi formatif. Evaluasi formatif terdiri dari 3 tahap yaitu evaluasi individu, evaluasi kelompok kecil, dan evaluasi lapangan. Yang pertama yaitu evaluasi pribadi atau 1 orang. Evaluasi pribadi atau 1 orang ini melibatkan penilaian individu terhadap kemajuan dan pemahaman mereka. Ini bisa berupa tes, pertanyaan terbuka, atau observasi langsung oleh guru atau instruktur. Yang kedua yaitu evaluasi kelompok kecil.
Evaluasi kelompok kecil, di sini peserta didik bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Evaluasi dilakukan terhadap kerjasama, kontribusi, dan pemahaman kolektif kelompok. Dan yang ketiga yaitu evaluasi lapangan. Evaluasi lapangan ini melibatkan pengalaman praktis di luar lingkungan kelas, seperti kunjungan ke tempat industri atau lokasi terkait, atau partisipasi dalam acara atau kegiatan yang relevan. Evaluasi dilakukan terhadap pengalaman langsung dan penerapan konsep yang dipelajari. Materi selanjutnya yaitu evaluasi sumatif. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah jenis evaluasi yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran atau unit pembelajaran tertentu untuk menilai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari evaluasi sumatif adalah memberikan gambaran tentang sejauh mana siswa telah memahami materi pelajaran dan mencapai standar yang ditetapkan. Evaluasi sumatif seringkali mengambil bentuk tes akhir, proyek besar atau penugasan akhir yang menilai pemahaman siswa secara menyeluruh terhadap materi pelajaran. Hasil dari evaluasi formatif ini dapat digunakan untuk memberikan penilaian akhir terhadap prestasi siswa, memberikan umpan balik bagi siswa dan guru tentang pencapaian tujuan pembelajaran, serta memberikan informasi kepada stakeholder terkait tentang efektivitas program pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi dan tujuan evaluasi sumatif. Adapun fungsi evaluasi sumatif terdiri dari yang pertama yaitu memberikan penilaian akhir, yang kedua mengukur prestasi siswa, dan yang ketiga memberikan umpan balik akhir. Kemudian, adapun tujuan evaluasi sumatif terdiri dari pertama, mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, yang kedua memberikan penilaian akhir, dan yang ketiga menginformasikan pengambilan keputusan. Selanjutnya yang ketiga yaitu keuntungan penilaian sumatif. Ada beberapa keuntungan dari evaluasi sumatif. 3 di antaranya yang paling penting adalah yang pertama, untuk menentukan nilai, yang kedua menentukan apakah anak dapat bergabung dengan kelompok untuk program selanjutnya, dan yang ketiga catatan lengkap tentang kemajuan belajar siswa. Materi selanjutnya yaitu tentang evaluasi diagnostik. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari evaluasi diagnostik. Nah, di mana evaluasi diagnostik merupakan alat evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi serta area yang perlu diperbaiki dari proses pembelajaran siswa. Dengan demikian, hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam memberikan bimbingan selanjutnya. Evaluasi ini dapat berbentuk kumpulan pertanyaan atau instruksi untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, di mana evaluasi diagnostik ini biasanya dilakukan sebelum tes sumatif untuk memperhatikan perkembangan siswa dan mengidentifikasi kesulitan yang mungkin mereka hadapi dalam pembelajaran. Pendekatan yang digunakan oleh guru dalam mendiagnosis kesulitan belajar siswa bervariasi tergantung pada jenis kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut. Selanjutnya ada fungsi dan karakteristik evaluasi diagnostik, di mana evaluasi diagnostik memiliki 2 fungsi utama, yaitu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh siswa. Yang kedua, merencanakan langkah-langkah tindak lanjut yang sesuai untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang telah diidentifikasi. Nah, adapun karakteristik dari evaluasi diagnostik ini, yaitu yang pertama, digunakan untuk mendeteksi kesulitan belajar. Yang kedua, dikembangkan berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber kesulitan yang ada. Yang ketiga, menggunakan format soal yang memerlukan respon berupa uraian atau jawaban singkat. Dan yang keempat, apabila menggunakan format soal dengan pilihan jawaban, harus disertai dengan alasan di balik pemilihan tersebut. Nah, yang terakhir, selalu disertai dengan rencana tindak lanjut yang sesuai dengan permasalahan yang teridentifikasi. Nah, selanjutnya yaitu tentang pengembangan evaluasi diagnostik. Nah, ketika kita berbicara tentang pengembangan tes diagnostik untuk kurikulum pada tingkat sekolah yang tetap memprioritaskan pencapaian kompetensi, penting untuk memusatkan perhatian pada upaya untuk memperbaiki kompetensi dasar yang belum tercapai.
Nah, Depdiknas ini telah menetapkan serangkaian langkah umum untuk mengembangkan tes diagnostik yang dapat diikuti sebagai panduan. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi kompetensi dasar yang belum tercapai secara penuh untuk menilai pencapaian suatu kompetensi dasar. Nah, penting untuk mengidentifikasi berbagai indikator yang berkaitan. Nah, selanjutnya yaitu kita harus menentukan kemungkinan sumber masalah atau hambatan setelah mengidentifikasi kompetensi dasar atau indikator yang mengalami kesulitan. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan kemungkinan sumber masalahnya itu di mana. Nah, yang ketiga, menentukan jenis dan jumlah soal yang tepat. Soal-soal diagnostik dapat berupa pilihan ganda, esai, atau kinerja yang disesuaikan dengan sumber masalah yang ditemukan dan dimensi mana masalah tersebut terjadi. Nah, selanjutnya yaitu menyusun kerangka penilaian. Sebelum menulis soal, perlu disusun kerangka penilaian. Nah, yang selanjutnya yaitu menulis pertanyaan. Soal-soal ditulis sesuai dengan kerangka penilaian yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya yaitu melakukan review soal untuk memastikan kesulitannya. Soal-soal harus memenuhi validasi isi. Nah, yang terakhir yaitu menyusun kriteria penilaian karena jawaban atau respon siswa dapat bervariasi. Perlu disusun kriteria penilaian yang jelas dan objektif. Materi selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan tes diagnostik. Nah, di mana pemberian tes diagnostik ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa dalam memahami materi, di mana tes ini dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah proses pembelajaran. Tes yang dilakukan sebelum pembelajaran bertujuan untuk mengevaluasi pengetahuan dasar yang dibutuhkan sebelum mempelajari materi tertentu. Sementara itu, tes yang diberikan saat pembelajaran bertujuan untuk mengidentifikasi bagian dari pembelajaran yang sulit dipahami oleh siswa, serta untuk mengidentifikasi penyebab masalah yang muncul. Hasil identifikasi ini digunakan untuk memberikan bantuan yang sesuai kepada siswa. Tes diagnostik yang dilaksanakan setelah pembelajaran, tetapi sebelum tes evaluasi akhir, bertujuan untuk memberikan perlakuan remedial jika ditemukan masalah dalam pemahaman siswa. Materi selanjutnya yaitu menindaklanjuti tes diagnostik. Nah, setelah siswa merespon tes diagnostik, langkah berikutnya adalah mengevaluasi respon tersebut secara teliti dan akurat, sehingga dapat menyusun tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan atau kesulitan yang dihadapi siswa. Nah, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menindaklanjuti hasil tes diagnostik. Nah, yang pertama, tindak lanjut harus disusun berdasarkan analisis yang cermat terhadap hasil tes diagnostik. Langkah tersebut tidak hanya terbatas pada kegiatan remedial di kelas saja, tetapi juga dapat mencakup penugasan di luar kelas, pengamatan lingkungan, sesi tutor sebaya, dan metode lain yang sesuai dengan kendala yang dihadapi siswa. Tindak lanjut dapat dilakukan secara individu maupun dalam kelompok. Nah, yang kedua, mengatasi miskonsepsi membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kebijaksanaan dari guru. Yang ketiga, tindak lanjut harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk memastikan efektivitasnya. Nah, untuk yang terakhir, diperlukan desain program sekolah yang mendukung guru dalam mengadministrasikan, melaporkan, dan menindaklanjuti hasil tes diagnostik. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang evaluasi portofolio. Nah, di mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian evaluasi portofolio. Nah, di mana evaluasi portofolio ini merupakan pendekatan yang relatif baru dan belum banyak diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Nah, penggunaan portofolio dapat bersifat formatif dan sumatif dan telah digunakan secara luas dalam pendidikan di beberapa negara, baik untuk penilaian di kelas maupun secara nasional. Nah, awalnya istilah portofolio ini digunakan oleh fotografer dan seniman untuk menampilkan hasil karya mereka dalam periode waktu tertentu. Dalam konteks pendidikan, portofolio mencerminkan hasil kerja siswa dari pengalaman belajar mereka selama periode tertentu. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang lingkup portofolio. Nah, di mana ada beberapa lingkup portofolio yang harus diperhatikan dalam evaluasi portofolio. Nah, yang pertama, ada pemahaman siswa pada suatu periode waktu dapat tercermin dalam portofolio, misalnya dari kerangka awal hingga finalisasi tulisan.
Nah, yang kedua ada portofolio dapat mencakup pemahaman siswa terhadap berbagai konsep dan topik melalui tulisan pendek dan uraian singkat. Yang ketiga, bakat siswa dapat ditampilkan dalam portofolio melalui berbagai hasil kreatif seperti ilustrasi, tulisan, dan kombinasi cetak. Yang keempat, karya orisinal siswa dapat terlihat dalam portofolio termasuk dalam bentuk sajak, musik, gambar, atau rencana pelajaran. Yang kelima, portofolio dapat mencerminkan kegiatan dan rangkuman maknanya selama periode waktu tertentu seperti internship atau proyek riset melalui catatan harian dan jurnal. Yang keenam, kemampuan siswa untuk menampilkan karyanya dalam berbagai konteks dapat tercermin dalam portofolio. Yang ketujuh, portofolio dapat menunjukkan kemampuan siswa dalam mengintegrasikan teori dan praktik. Nah, untuk yang terakhir ini, siswa dapat merefleksikan nilai-nilai individu, pandangan dunia baru, atau orientasi filosofi dalam portofolio mereka. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi portofolio. Nah, portofolio ini tidak sekedar sebagai tempat penyimpanan karya siswa saja, melainkan juga sebagai sumber informasi bagi guru dan siswa, membantu dalam memantau perkembangan kompetensi siswa, serta memberikan dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya ada tujuan evaluasi portofolio. Nah, di mana tujuan evaluasi portofolio yang pertama yaitu memantau perkembangan siswa. Yang kedua, mendokumentasikan proses pembelajaran. Yang ketiga, menyoroti prestasi terbaik siswa. Yang keempat, merefleksikan kemampuan pengambil risiko dan melakukan eksperimen. Yang kelima, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Yang keenam, bertukar informasi dengan orang tua atau wali siswa dan guru lain. Yang ketujuh, membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada siswa. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri. Dan yang terakhir yaitu membantu siswa dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang prinsip evaluasi portofolio. Ada beberapa prinsip portofolio yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kepercayaan timbal balik antara guru dan siswa. Nah, dalam proses penilaian portofolio, penting bagi guru dan siswa untuk saling mempercayai. Mereka harus merasa bahwa keduanya saling membutuhkan dan siap membantu satu sama lain. Yang kedua, kerahasiaan bersama antara guru dan siswa. Nah, penting untuk menjaga kerahasiaan hasil penilaian portofolio agar tidak diungkapkan kepada pihak lain yang tidak terkait. Yang ketiga, kepemilikan bersama antara siswa dan guru. Nah, guru dan siswa perlu merasa memiliki bersama portofolio siswa. Mereka harus sepakat mengenai penyimpanan hasil karya siswa serta penambahan materi baru. Yang keempat, kepuasan bagi guru dan siswa. Nah, portofolio ini seharusnya memuat keterangan dan bukti-bukti yang memuaskan baik bagi guru maupun siswa. Yang kelima, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dalam kurikulum. Nah, materi yang dikumpulkan dalam portofolio harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dan untuk yang terakhir yaitu penilaian yang mencakup proses dan hasil. Nah, penilaian portofolio harus menggambarkan baik proses belajar maupun hasil akhir tugas. Ini mencakup evaluasi atas perilaku harian siswa dalam belajar serta penilaian terhadap kualitas hasil akhir dari tugas yang diberikan oleh guru. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang evaluasi observasi. Nah, untuk pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi observasi terlebih dahulu. Nah, di mana menurut Creswell, evaluasi observasi melibatkan analisis mendalam terhadap kualitas data yang diperoleh melalui pengamatan langsung. Ini mencakup pertimbangan yang teliti terhadap keabsahan, keandalan, dan ketepatan waktu dari pengamatan tersebut. Nah, Creswell ini juga menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap observasi dilakukan secara konsisten dan dengan pendekatan yang sistematis untuk memastikan kehandalan dan konsisten data. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu alat-alat evaluasi observasi. Nah, di mana ada beberapa alat-alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi observasi. Yang pertama ada daftar periksa.
Nah, di mana daftar periksa ini adalah kumpulan item yang telah disusun sebelumnya untuk menilai keberadaan atau frekuensi perilaku atau aktivitas tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada skala penilaian. Nah, di mana skala penilaian ini yaitu mengukur seberapa sering sih atau seberapa intensif perilaku tertentu terjadi. Skala ini bisa berupa skala nominal, ordinal, interval, atau rasio, tergantung pada jenis data yang ingin dikumpulkan. Nah, selanjutnya ada rubrik penilaian. Nah, di mana rubrik penilaian ini adalah alat yang menggambarkan kriteria-kriteria tertentu yang akan dievaluasi dan tingkat pencapaian yang diharapkan untuk setiap kriteria tersebut. Nah, selanjutnya ada jurnal observasi. Nah, di mana jurnal observasi ini adalah dokumen tertulis yang digunakan untuk mencatat semua informasi yang diamati selama proses observasi. Nah, selanjutnya ada wawancara. Nah, di mana wawancara ini dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tambahan dari subjek yang diamati setelah proses observasi selesai. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan diskusi kelompok fokus. Nah, di mana diskusi kelompok fokus ini melibatkan diskusi kelompok yang dipandu tentang tema atau topik yang diamati selama observasi. Nah, dan yang terakhir ada teknologi digital, di mana teknologi digital ini seperti kamera video atau perangkat lunak analisis data dapat digunakan untuk merekam dan menganalisis observasi. Ini dapat membantu meningkatkan akurasi dan objektivitas evaluasi. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.